Oke, halo semua. Halo. 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 Halo guys. Sorry agak ribut ya. Sorry juga belum nggak bisa pakai background. Tadi udah aku coba agak mengganggu sepertinya. Aku kurang bagus. Jadi senang sekali bisa ketemu kalian semua. Halo. Yeay. 15 ya. Jadi sebelumnya teman-teman mau mengingatkan kalau malam hari ini kami di sini bukan bawa firman Tuhan, enggak. Bukan menggurui juga, cuma mau sharing pengalaman. Kita sesantui mungkin, jadi nanti kalau ada terdengar bahasa-bahasa rumahan ya wajarin aja ya, biar kita juga komunikasinya enak satu sama lain. Oke, jadi langsung dimulai aja. Buat Kak Samuel buat minta tolong share screen-nya. Jadi, oke, boleh di full screen tidak? Oke, lagi teman-teman kalau misalnya belum dikasih kesempatan buat bicara, boleh di off mic ya, biar nggak tabrakan suara kita nanti. Ketika kalian diminta untuk bicara, boleh langsung ngomong aja. Oke, siap? Kita akan mulai. Jadi, judul kita pada malam hari ini adalah Alright Labora menuju perguruan tinggi. Nah, aku yakin semua teman-teman di sini udah pada tahu kan artinya Alright Labora. Udah tahu kan? Kalau yang udah tahu kasih jempol aja. Kalau yang belum tahu kasih hati. Udah tahu kan semua Alright Labora ya? Oke. Jadi berdoa sambil bekerja menuju perguruan tinggi. Nah, tentunya aku yakin dan percaya teman-teman yang di sini semua punya rencana menuju perguruan tinggi nanti. Atau mungkin ada yang mau langsung nikah nggak habis tamat SMA? Buru-buru. Nggak ya, nggak ada. Kita mau selesaikan pendidikan kita dulu dengan baik, teman-teman. Boleh next slide? Boleh next slide. Oke, jadi sebelum kita mulai, kita check in dulu. Aku mau minta teman-teman semua untuk tuliskan satu hal yang kalian syukuri saat ini di kolom chat. Satu saja yang kalian syukuri saat ini. Kenapa aku garis bawahin saat ini? Karena aku mau yang betul-betul saat ini. Misalnya ada yang pikir, aku bersyukur bisa bangun tadi pagi, atau bisa mandi tadi sore. Itu kan tadi. Tapi aku minta yang betul-betul saat ini. Boleh ditulis di kolom chat. Satu hal saja. Agung selamat orang tua, bagus. Anak berbudi, anak baik budi. Ayo yang lain boleh langsung ditunggu usah mikir kali, masih hidup, betul. Itu betul sekali, masih hidup, betul sekali. Harus bersyukur masih hidup. Kalau nggak hidup kan agak susah. Masih bisa bernafas, masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih ada nafas, masih bernafas semua ini mah. Lagi masih sehat, masih hidup, masih bernafas. Yang lain selain bernafas, ada lagi masih hidup, masih bisa ada, asik. Ada lagi itu, aku ada saat ini. Nyanyi ya, Ci nyanyi, Ci. Lanjut, masih ada lagi. Oke, ini dulu ya. Teman-teman boleh baca buat berjuang sejauh ini. Aduh, mantap sekali. Sebenarnya apa perjuangan juga? Semua pasti ada perjuangannya ya. Jadi dari teman-teman boleh baca semua. Nah, dari yang udah kalian tuliskan tadi bisa kita renungkan sama. Kalau memang nggak ada sama sekali hal dalam kehidupan kita itu yang nggak perlu untuk disyukuri. Semua tanpa terkecuali hal di kehidupan kita itu harus kita syukuri. Nah, aku aja ini, aku masih bisa giniin tangan, gini. Itu juga harus disyukurin. Berarti saraf motorikku untuk menggerakkan tanganku ini masih berjalan dengan baik. Maaf kata kalau misalnya stroke atau sejenisnya kan udah nggak bisa lagi nih. Jadi teman-teman perlu diingat, semua hal tanpa terkecuali memang perlu untuk kita syukuri. Oke, sampai sini bisa ya? Boleh di next slide, Kak. Nah, kenapa tadi aku bahas tentang bersyukur? Kenapa tadi openingnya tentang bersyukur? Karena
Poin pertama materi kita hari ini adalah memang tentang Quran. Teman-teman dari kita baca Alkitab sedikit aja nih ya, firman Tuhan hari ini. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang hendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi memang sesuai dengan Alkitab juga kita diminta untuk selalu mengucap syukur. Walaupun sedang berada dalam era pandemi COVID-19 sekarang ini. Pertama kalinya di dalam sejarah ada sebuah pandemi yang dampaknya betul satu dunia yang kena. Pertama kalinya. Terus apakah kita harus mengeluh? Enggak, teman-teman. Kita harus tetap bersyukur. Ya, walaupun pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita untuk sekolah online. Nah, kalau udah bahas sekolah online, udah mulai agak berkerut alisnya, udah mulai agak lek mukanya. Kenapa? Karena memang kenyataannya ya teman-teman, online ini menghasilkan sangat banyak keluhan-keluhan anak muda. Bahasa sehari-harinya kayak gini. Ya tentu banyak ilmu aku dapat. Ini online pula. Udah gurunya nggak pernah jelaskan. Masih tugas lalap. Nggak diperiksa pun tugas itu. Itu sering sekali terdengar ya teman-teman. Mungkin banyak juga yang ngalamin. Karena memang nggak bisa dipungkirin. Apalagi aku kebetulan alumni SMA 1. Apalagi sekolah negeri banyak ya yang gurunya kadang kasih tugas mulu. Gimana sih caranya supaya pintar kak? Kalau kayak gininya, aduh kayak mana keadaan ini. Tapi teman-teman, aku mau ingatkan sama kita semua. Kenapa aku bilang kita? Karena aku juga masih sering mengeluh sama keadaan yang terjadi. Tapi aku mau ingatkan kalau mengeluh itu nggak akan pernah membawa kita, ataupun nggak akan pernah memberi kita dampak yang baik. Nah, tapi kalau kita berani bersyukur membuat segala hal menjadi jauh lebih mudah. Kenapa aku bilang kayak gitu? Misalnya nih, SMA. Tadi kan katanya semua SMA memang mau lanjut ke perguruan tinggi. Syarat lanjut ke perguruan tinggi kan harus tamat SMA ya. Gak ada yang mau langsung nikah kan? Ya kan? Jadi, gimana pun nanti memang SMA-nya harus diselesaikan, marilah kita selesaikan dengan bersyukur. Gak perlu mengeluh, karena mengeluh itu cuma membuat kalian justru makin capek, pikirannya makin susah, mukanya makin jahe karena selalu cemberut. Tapi teman-temanku, adik-adikku yang kusayangi semuanya, seberat apapun perjuangan kalian menghadapi sekolah online ini, bersyukurlah tetap. Karena gimana pun kalian pasti bisa melewatinya, dan puji Tuhannya sekarang udah banyak tersedia platform untuk kita bisa belajar di banyak cara, bukan hanya dari guru sendiri. Nah, dan kalian perlu tahu, satu dunia bangga sama kalian, angkatan Quran. Kenapa aku bilang itu? Karena belum pernah sama sekali kejadiannya sekolah online, kan setahun kan nanti ya, setahun kan, entah lebih pun. Sekolah online selama ini, darinya kalian lebih mandiri daripada angkatan-angkatan sebelumnya. Kalian harus berusaha belajar sendiri, harus berusaha disiplin sendiri, dan aku percaya kalau kita semua belajar bersyukur, maksudnya nggak banyak mengeluhnya, nggak banyak cerewet-cerewetnya, pasti bisa berjalan dengan baik. Oke, sampai sini bisa? Kasih jempolnya dong. Oke, mantap. Boleh next slide. Nah, yang kedua, proses Oren Labora menuju perguruan tinggi. Yang pertama tadi ingat, harus bersyukur, harus selalu bersyukur ya. Yang kedua, kita harus menentukan tujuan. Nah, ini yang kelas 12, aku minta tolong dong yang anak kelas 12 boleh camp bilang, halo kak, gitu. Yang anak kelas 12. Halo kak. Halo kak. Halo kak. Halo Eci. Halo Vivi, halo Tasya, halo Sin. Nah, ini khusus anak kelas, kasih boleh off mic lagi. Nah, ini khusus buat yang anak kelas 12 nih. Sudah seharusnya sudah sewajarnya kalau punya tujuan yang pasti. Karena ini bulan 2, hari ini hari pertama 2 ya. Waktu kalian tinggi dikit lagi, bukan menuju akhirat.
menuju kepada perguruan tinggi. Waktunya tinggal dikit lagi dan seharusnya punya tujuan masing-masing. Yang kelas 12 ada yang kira-kira masih abu-abu sama kita bilang lah perguruan tinggi tujuan dia. Gak usah malu kalau misalnya ada, bersyukurlah kalian hadir malam hari ini. Ada nggak? Ada 12 ada nggak yang abu-abu? Ada. Oke, nggak apa-apa, oke. Oke, jadi kalau misalnya kalian masih ragu, mungkin ini bisa membantu kalian ya teman-teman cara menentukan tujuan. Tapi ini bukan untuk anak kelas 12 saja. Ya, justru bagus kalau dari kelas 10 udah buat tujuan, dari kelas 11 udah buat tujuan. Gimana caranya Kak buat membantu kita membuat tujuan? Yang pertama, kita harus kenali diri sendiri. Bahasa enaknya tandai badu. Oke, itu penting ya teman-teman. Kenapa? Karena jangan sampai kita salah jurusan. Salah jurusan di perkuliahan itu adalah sesuatu yang fatal loh. Jangan kan perkuliahan SMA aja kan, ini kan kalian udah mengalami ya bagi jurusannya. Misalnya dia merasa salah jurusan, dia sekarang ada di IPA baru, Korea gitu ya. Dia sekarang ada di IPA, terus dia merasa aku nggak pandai penghitung, IPS aja minat aku tadi gitu kan. Atau ada yang anak IPS, aku nggak suka pun menghafal, IPA aja minat aku tadi gitu. SMA aja salah jurusan rasanya kayak capek kali ya teman-teman. Apalagi kuliah. Jadi bahaya sekali kalau sempat kalian kuliah salah jurusan. Nah, gimana caranya menghindari salah jurusan itu? Yang pertama harus kenali diri kita sendiri. Kalau misalnya dia mau nyatet, boleh nyatet ya. Harus kenali diri sendiri. Misalnya kenali apa kelebihanmu, apa kekuranganmu, untuk supaya nanti kamu bisa menentukan jurusan yang paling tepat. Di sini aku ada tawarin salah satu tes, boleh dicatat atau nanti dilihat. Ini tes MBTI, berhubungan dengan psikologi. Ini tes kepribadian yang bisa membantu teman-teman buat lebih kenal sama diri sendiri. Tesnya gratis, jadi nanti cek aja di Google. Jadi nanti kalian isi, misalnya kalian itu orangnya gimana, diisi sejujur mungkin, dan nanti hasilnya ada menjelaskan kalian cocoknya jadi apa gitu. Nanti boleh dicoba, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh di WhatsApp ke aku aja nanti. Dah. Dan di sini aku mau coba tanya kira-kira ini semua untuk semua. Kira-kira ada nggak yang orang tuanya minta dia masuk jurusan tertentu, misalnya aku Kak, mama minta aku kedokteran gitu, atau aku Kak, bapak minta aku arsitektur gitu, ada nggak? Kalau ada on mic bilang ada Kak gitu. Ada nggak yang disuruh orang tua? Ada Kak. Ada Kak. Ada. Ada. Eci disuruh masuk apa Dek? Jurusan apa? Ilmu matematika Kak. Aku. Kamu suka nggak? Eci suka nggak? Enggak Kak. Enggak Kak. Enggak. Oke, makasih. Jadi ini kasus yang sangat banyak terjadi ya teman-teman. Iya benar, orang tua pasti selalu mau yang terbaik buat anaknya, ya kan, setuju ya. Tapi sayangnya perkuliahan ini yang jalani bukan orang tua, tapi kita. Nah, karena itu nggak boleh sampai salah jurusan. Pasti orang tua mau yang terbaik buat kita. Cuman di sini aku bukan ngajarin tentang orang tua kalian ya. Nanti kalian habis pertemuan ini langsung, nah aku nggak mau kamu suruh-suruh, nggak gitu teman-teman. Tapi nanti mungkin kalian bisa ambil waktu buat diskusi sama orang tuanya. Malah aku kayaknya nggak sanggup di situ, dan kalau misalnya aku paksain di situ, nanti aku bakal kan atau nanti aku bisa sering gagal gitu. Tapi coba kalian cari yang lain, karena teman-teman perlu kita ingat, jurusan itu semuanya bagus. Nggak ada yang bisa bilang kalau kedokteran itu lebih bagus dari manajemen, nggak ada yang bisa bilang gitu. Karena itu semua ada di kita. Apapun ilmu yang kita pelajari, selama karakter kita baik dan kita belajarnya juga baik, pasti nanti kita bisa ya bisa dikatakan berhasil dan sukses menuju apa yang kita mau. Jadi kalau misalnya masih nih yang dipaksa orang tua mau ini mau itu, coba kasih tahu pelan-pelan.
ajak diskusi, doakan juga. Jangan langsung ditentang mentah-mentah, jangan langsung dibentak atau apa sih jenisnya. Tapi ingat teman-teman, sekali lagi aku bilang, salah jurusan kuliah itu fatal sekali ya. Jadi perlu untuk kenali diri sendiri. Misalnya, aku anak IPA memang, contohnya, aku dulu IPS sih. Misalnya aku anak IPA memang, tapi aku sukanya ilmu sosial. Aku nanti mau masuk ilmu komunikasi aja lah gitu. Sebenarnya nggak apa-apa. Jadi sebelum terlambat, sebelum salah jurusan, penting untuk kita kenali diri sendiri ya. Lalu cara yang kedua itu harus banyak-banyak cari info. Kalau misalnya kalian ikut-ikut seminar gini harus sering-sering juga ya. Kalau misalnya kalian mimpinya tinggi tapi nggak mau cari info, itu sama aja basi. Jadi harus kuat usahanya, banyakin cari info. Misalnya ya akreditasi kampus yang kalian tuju, gimana peluang masuk ke sana, serba-serbinya, gimana situasi di sana, atau apa yang harus dilakukan selama perkuliahan, itu penting untuk dicari tahu ya. Jadi kalau misalnya kalian udah kenal sama diri sendiri, dan banyak cari info, maka nanti kalian menentukan tujuan sendiri. Aman sampai sini ya? Aman? Boleh jawab dong? Jawab aja, aman Kak? Atau Aman, belum Kak? Kak. Gitu, biar kita ulang kalau belum. Aman, Kak. Halo? Aman, Kak. Oke, mantap. Aman. Mantap. Boleh dilanjut Kak? Next slide. Nah, tadi yang pertama, ini nanti aku tanya ya, kalian harus ingat poinnya ini, karena penting. Yang pertama tadi bersyukur, yang kedua menentukan tujuan, dan yang ketiga mengejar tujuan. Udah sebagus apapun kita tentukan tujuan kita, kalau nggak dikejar ya nggak bakal nyampe kan. Nah, gimana caranya mengejar tujuan? Sebenarnya cuma dua teman-teman, dua caranya. Nggak rumit-rumit. Tapi dua cara inilah yang akarnya banyak, cabangnya banyak. Yang pertama itu pasti berdoa. Kenapa? Karena ya itu adalah bentuk komunikasi sama pencipta kita. Di sini teman-teman bisa baca poin pertama itu, perlu kita ingat, perlu kita ketahui, perlu dicamkan dalam hati, kalau masa depan kita itu sudah diatur, baik adanya bahkan jauh sebelum kita ada. Masa depan kita itu udah Tuhan siapkan yang terbaik. Jadi, aku bikin contohnya ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Aku bikin contohnya tanganku aja lah. Misalnya ini adalah masa depan yang udah Tuhan siapkan buat aku. Terus kita sekarang ada di sini. Ini udah pasti ada. Tapi kalau misalnya jalan kita nggak lurus ke sini, kita malah belok ke atas, nyampe nggak? Nggak kan? Jadi gimana kita supaya bisa tetap lurus ke masa depan yang udah Tuhan siapkan ini? Itu adalah dengan minta hikmat sama Tuhan. Jangan pernah kita andalkan kekuatan kita sendiri, selalu andalkan Tuhan. Tuhan, aku percaya masa depanku udah terbaik Tuhan siapkan, kasih aku hikmat menuju ke sana. Gitu aja, sesimpel itu teman-teman berdoanya. Gak perlu kayak, Tuhan aku mau jadi miliarder, aku mau jadi milioner. Gak salah bermimpi tinggi, tapi ingat untuk selalu punya hikmat. Ingat untuk selalu minta hikmat, oke? Tapi walaupun tadi aku bilang hikmat, minta pengetahuan, minta kekuatan gitu, jangan sampai muncul di pikiran kita kalau doa itu adalah sarana kita untuk minta-minta sama Tuhan. Kayak setiap doa berarti kita ada yang kita minta gitu. Kita doa itu bukan seperti minta uang jajan, tapi doa itu seperti komunikasi sama Tuhan. Kita ngobrol sama Tuhan kayak, Tuhan aku hari ini capek, itu bukan mengeluh. Aku hari ini capek, tapi aku percaya besok Tuhan pasti memberikan aku kekuatan yang baru, gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama tadi, kita harus selalu ingat. Makanya ada orang yang, aku gak usah belajar kayak manapun suramnya masa depanku. Itu adalah orang yang sama sekali gak berpengharapan. Dan membatasi kuasa Tuhan tentunya. Karena jauh sebelum kita ada teman-teman, harus diingat ya. Tuhan udah siapkan masa depan kita baik. Bahkan sebelum orang tua Adu pun tahu siapa nama Adu, udah disiapkan ya masa depan kita yang terbaik ya teman-teman. Dan untuk menuju ke sana kita harus selalu minta hikmat. Tapi jangan jadikan doa sebagai sarana minta-minta. Dan yang terakhir, yang paling penting menurut aku,
Setiap kita berdoa selalu minta supaya kehendak Tuhan yang jadi. Karena ya poin pertama tadi, Tuhan udah rencanakan semuanya. Misalnya gini nih, kalau dari pengalamanku dulu, aku memang Tuhan aku mau lulus di sini, tapi di atas segalanya kehendak Tuhan yang jadi. Manusia boleh berencana, manusia boleh punya harapan, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Karena memang rencana dan rancangan Tuhan yang terbaik buat kita semua. Ya. Terus, selain berdoa, ngapain lagi? Ya, pasti bekerja dong. Mau berdoa selama apapun, mau meditasi di atas Gunung Sibaya 30 hari, 30 malam, gak turun-turun. Tapi kalau misalnya gak ada actionnya, gak ada usahanya, sama aja dengan kosong. Jadi, tadi udah berdoa, udah punya hubungan relasi, komunikasi yang baik sama Tuhan, kita juga harus kerja, harus ada wujud nyatanya. Caranya gimana? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah dengan belajar. Apalagi, ya kan? Kita harus bisa belajar dengan baik. Nanti aku ada jelas spesifikasinya. Terus, bekerjanya itu gimana sih, Kak? Belajar, mencari info dari manapun. Konsultasi dari sama kakak alumni, sama guru BK, ikut webinar, dari Google. Kalian bisa cari di mana aja info sebanyak mungkin tentang perkuliahan ataupun tentang tujuan yang kalian cari. Dan yang paling penting adalah membentuk karakter. Membentuk karakter kenapa sih harus masuk ke bekerja, Kak? Karena sepintar apapun seseorang, kalau karakternya nggak bagus, ya sama aja nggak bakal dipakai di mana-mana. Kita harus punya mental pejuang dalam arti mau berapa kali pun gagal, jangan pernah menyerah. Kayak mudah kali kan bilangnya, actionnya susah kali. Karena kegagalan itu justru membuat kita bisa belajar untuk jadi lebih baik berikutnya. Gagal itu sama aja kayak anak tangga, kan naik terus. Tangganya naik terus. Kan? Ketika kita menyerah, langsung ke bawah. Tapi ketika kita mau untuk gagal lagi, makin bisa, baru nanti kita sampai di tujuan kita. Itu mental pejuang ya. Buat yang anak kelas 12, aku nggak doakan kalian akan gagal, tapi pengalamanku dan teman-temanku, ada yang ditolak di SNMPTN, ada yang di vokasi, ditolak di SBM juga, tapi akhirnya lulus di jalur mandiri, dan uangnya dapat yang murah, ataupun uang kuliahnya dapat yang murah. Jadi kan, coba dia nyerah, ya udahlah, aku gak lulus tahun depan aja aku coba. Kan tadi nggak bakal lulus dia di tempat yang sekarang. Jadi, walaupun gagal, jangan pernah menyerah karena menyerah itu sama aja sama kalian balik lagi ke tangga awal. Tadi kan udah sayang nih, anak tangganya udah dibangun pelan-pelan ya. Terus harus berkomitmen. Kalau misalnya kita nggak punya komitmen, tangannya cuma di awal-awal aja, nggak bakal bertahan lama dan nggak bakal membuat kita sampai di tujuan kita. Dan yang juga sangat penting adalah rendah hati. Kenapa penting rendah hati? Ketika kita hati, kita akan merasa mampu. Apalah SBM pun aja pun bisanya gitu. Kita merasa mampu tanpa kakak tingkat, kakak kelas, merasa mampu tanpa orang tua, merasa mampu tanpa guru, dan paling buruk bisa jadi kita merasa mampu tanpa Tuhan. Jadi malas berdoa, jadi malas baca firman gitu. Tapi kita harus rendah hati ya. Ini poin ketiga, mengejar tujuan. Anaknya ada 2, berdoa dan bekerja. Oke, next slide. Nah, di sini aku bikin spesifikasinya bekerja. Ya, bisa kita bilang bekerja ya. Bekerja untuk SNM. Yang anak kelas 12, kalau misalnya peraturannya udah ganti, boleh bilang ya. Tapi tahun aku kemarin, itu SNMPTN yang diminta nilai raport dari semester 1 sampai semester 5. Kalian masih sama nggak yang anak kelas 12? Sama, Kak. Masih, Kak. Halo, masih ada nggak yang anak kelas 12 di sini? Masih, Kak. Masih sama ya? Oke, mantap. Jadi sebetulnya ini agak udah terlambat ya buat kalian persiapan MPTN. Jadi yang anak kelas 10 sama kelas 11 boleh perhatikan ini baik-baik. Persiapkan nilai semester 1 sampai semester 5 dengan baik ya, minimal di atas rata-rata lah. Terus kumpulkan sertifikat, baik tingkat kabupaten, bagusnya sih mulai dari tingkat kabupaten, nasional, bahkan kalau bisa internasional, nggak terbatas ya teman-teman. Karena
Sertifikat itu bakal sangat membantu kalian. Terus perhitungkan juga peluang kelulusannya. Misalnya kayak SMA 1 biasanya rame di Undip, SMA 2 biasanya rame di UB, atau RK 1 biasanya rame di UGM gitu. Itu juga diperhitungkan, dan tentunya harus banyak melakukan konsultasi. Harus banyak tanya-tanya ke rektor bimbel kah, ke guru BK, ke kakak alumni gitu ya. Konsultasi ini sih yang paling penting. Kalian harus banyak-banyak cari info, nggak boleh pasif untuk cari info. Next slide, Kak. Nah, berikutnya ini untuk SBMPTN. Nah, yang anak kelas 12 boleh ya. Cari cara belajar yang tepat. Paling penting. Cari cara belajar yang tepat untuk diri sendiri. Nah, jadi yang kelas 12 dengarkan baik-baik. Aku mau minta kalian untuk besok, yang kelas 12 ya semua ya. Besok beli, boleh di off mic dulu, yang belum mau ngobrol. Oke, makasih. Buat yang kelas 12 aku minta besok kalian beli 1 buku kosong yang tebal segini. Terus kalian mulai nyatet materi dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Pasti kalian lulus UTBK. Gimana, setuju nggak? Mau nggak? Setuju Kak. Oke, makasih Eci. Tapi teman-teman, kalau misalnya tadi aku jadi peserta dan narasumbernya ngomong. Tapi mungkin bisa gimana sih? lagi 2 hari Kak. Gimana? Tapi mungkin bisa nggak lagi akan 2 hari ingat materi. Oh, siap. Ya teman-teman, jadi kalau misalnya tadi aku nih anak kelas 12 dan narasumbernya ngomong gitu, mungkin aku udah langsung lift dari mic-nya sih. Karena sungguh teori yang sangat, apa sih, nyatet dari kelas 1 sampai kelas 2. Jadi, poin penting yang perlu diambil, itu, temukan cara belajar kalian sendiri. Misalnya gini, tadi aku nyuruh kalian nyatet dari kelas 1 sampai kelas 3. Dan kalian nggak suka, jangan diikutin. Karena semua orang punya cara belajar masing-masing yang tepat untuk dirinya. Contohnya aku dulu kelas 1 sama kelas 2 ikut bimbel, ya tidak usah sebut merek lah. Dan aku betul-betul nggak dapat apa-apa teman-teman. Karena aku nggak dapat apa-apa, kelas 3 aku nggak bimbel. Balik kan, justru biasanya orang kelas 3 yang bimbel. Tapi aku nemukan cara belajar yang lebih nyaman di aku, itu adalah study group, kelompok belajar. Jadi aku diisi sama beberapa teman-temanku. Jadi buat anak kelas 12 terkhususnya, buat semua sih, tips yang paling ampuh untuk SBMPTN itu, pasti bisa baca belajar kalian yang suka nyata. Sorry ya, maaf ya. Kita lanjut. Maaf ya. Misalnya ada yang suka nyatet. Nah, catatannya dibuat cantik. Misalnya kalian suka lettering, suka warna-warni, catatannya dibuat cantik, dibuat rapi, supaya kalian juga semangat bacanya. Misalnya ada juga yang suka bahas soal, beli buku-buku kumpulan soal. Ada yang suka, kalau misalnya ada yang suka buat lagu, ya bisa bikin lagu sambil kalian bikin lagu dari rumus lah gitu. Liriknya rumus-rumus, Kak. Mantap. Jadi kalian temukanlah cara terbaik kalian untuk belajar. Yang bikin kalian senang. Kalau misalnya bikin kalian tertekan kan jadinya malas ya nanti ya. Jadi kalian boleh coba cara yang manapun supaya kalian enjoy belajarnya. Kalau belajarnya, Kak, aku kalau di rumah bosan kali aku lah. Ketiduran aku nanti. Aku maunya di kafe baru bisa tenang belajar. Nggak apa-apa. Nggak ada yang menghalangi asalkan kalian tetap serius belajar. Bisa ya? Sampai situ bisa ya? Yang kedua, bahas soal. Kenapa bahas itu penting kali, teman-teman? Karena selain belajar dari tahun-tahun sebelumnya, kalau misalnya kita membaca mulu, itu ilmunya bakal lebih sedikit dapat. Tapi ketika kita bisa bahas soal, kita ketemu soal yang kita nggak ngerti, dan kita cari cara untuk menyelesaikan soal itu, maka nanti apa yang kita pelajari itu bakal jadi lebih diingat, gitu ya.
Yang ketiga, kalian bisa coba bimbingan online juga. Kalau aku dulu, aku nggak di-endorse, tapi aku dulu paling nyaman pakai Zenius. Kami sempat pakai beberapa aplikasi, tapi yang nyaman sejauh ini pakai Zenius. Yang keempat, bisa bikin review materi, ini sejenis catatan tadi. Dan yang kelima, kembali lagi banyak konsultasi. Next slide, Kak. Nah, kalau untuk kedinasan, ini berhubung aku dari dulu ya, belum pernah nyari masuk kedinasan. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau masuk kedinasan. Kalian boleh, aku sih tanya dari, ataupun lihat dari pengalaman teman-temanku yang masuk kedinasan, mereka banyaklah soal, TWK, TIU sejenisnya, bimbingan juga, latihan fisik juga, menyiapkan berkas yang penting juga, dan tentunya konsultasi juga. Ya. Latihan fisik banyak teman-temanku yang terlalu fokus ke situ sampai lupa belajarnya, dan jadi lupa juga jaga kesehatan. Itu dihindari ya teman-teman. Buat kalau misalnya ada yang mau masuk ke kedinasan. Next, Kak. Oke, jadi di sini adalah hal-hal yang sangat perlu untuk kita hindari. Ada penyebab gagal mencapai tujuan. Nah, yang pertama itu yang paling sering kita lakukan bersama, aku juga, adalah malas. Ya, yang kedua tidak konsisten, semangat pagasing. Semuanya awal-awal aja. Oke, siap seminar ini aku bikin catatan, semangat. Terus 2 hari lagi hilang lagi, lemas lagi, malas lagi. Terus aku pribadi sering ngelakuin ini, suka nunda-nunda. Nanti pun bisa gitu. Dan kalau suka menunda-nunda ini ya nggak pernah membuat kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Dan yang keempat itu salah circle. Circle dalam arti dunia pergaulannya. Kita ketemu teman yang malas belajar, membuat kita juga ikutan belajar. Terus Kak, jadi maksud lu kita harus pilih teman gitu? Nggak juga teman-teman. Untuk main-main, ya untuk bercanda bareng, kita boleh bebas pilih siapapun. Asal waktu dari itu nggak mengganggu ataupun nggak membuat kita jadi ikutan malas juga. Bukan berarti aku ngajarin teman-teman buat nggak peduli sama mereka. Misalnya ada teman yang malas, terus kita biarkan aja dia malas, Kak. Nggak kita pedulikan makanya. Ya, kalau misalnya selama kita bisa narik dia untuk ikutan rajin belajar, puji Tuhan. Tapi kita nggak bisa paksa. Maksudnya ada memang yang di luar kapasitas dan jangkauan kita yang nggak bisa kita tarik untuk bisa tiba-tiba rajin belajar gitu, enggak teman-teman. Dan ketika kita ketemu mereka ya berarti kita yang harus cari teman lain yang sevisi, yang bisa bareng, yang bisa belajar bareng, ya. Dan aku bukan ngajak kalian supaya bermusuhan sama orang itu, enggak. Tapi mari cari teman yang bisa memotivasi kita juga. Next slide, Kak. Ini enggak lama lagi, Kak. Ya, jadi ini adalah yang paling kita tunggu dan paling kita nanti-nantikan adalah tips anti gagal. Jamin 100%. Di IG banyak itu tips anti gagal diet gitu kan. Tapi masih banyak juga yang gagal kan. Tapi ini aku jamin teman. Ini benar-benar anti gagal. Apa tuh? Simpel sekali, 1 kalimat aja. Jadikan tujuanmu sebagai motivasi untuk maju. Jadi kita harus temukan tujuan yang tepat supaya kita bisa selalu semangat ataupun kita bisa selalu termotivasi untuk mengejar tujuan itu. Jangan sampai salah tujuan. Dan sorry ya, agak ribut ya, maaf ya. Dan karena itulah aku dulu nyebutnya mencintai tujuan. Kenapa? Karena begitu kita bisa berani bilang kita cinta sama sesuatu, berarti kita akan berusaha untuk melakukan apapun untuk bisa sampai ataupun bisa mendapatkan apa yang kita cintai itu. Jadi kita harus mencintai tujuan kita teman-teman. Kayak misalnya di HC, disuruh ilmu matematika. Kalau misalnya dia nggak suka, ya gimana bisa cinta sama ilmu matematikanya? Berarti kan kurang nih semangatnya untuk menuju ke sana. Jadi aku mau selesai sesi ini, teman-teman semua bikin tujuan yang betul-betul kalian pengen kali. Yang betul-betul kalian cinta kali. Supaya nanti
kalian bisa mengejar tujuan itu dengan baik. Jadi kalian bucinnya bukan sama orang, tapi sama tujuan kalian, sama mimpi kalian. Begitu kalian udah menetapkan tujuan ataupun menetapkan hati menuju apa yang kalian harapkan, pasti kalian punya selalu motivasi. Gini contohnya, misalnya belajar nih, semangat mau masuk UGM. Hari ini semangat belajar, besok lemas lagi. Besok semangat lagi, besoknya lemas lagi. Itu perlu dipertanyakan. Kalian udah cinta belum sama tujuannya? Gitu. Tapi begitu kalian udah kasih harapan terbaik sama tujuan kalian itu, maka otomatis usaha kalian juga nggak bakal nanggung-nanggung. Jadi bisa ya, tugas kalian yang kelas 10, 11 maupun 12, buatlah tujuan yang betul-betul kalian cintai. Dan jangan pernah menganggap tujuan kalian itu lebih rendah kelasnya dari tujuan orang lain. Misalnya aku suka masak, aku mau tata boga aja lah. Tata boga, sedikit kali belajar, kami lah kedokteran, kerjanya baca buku aja lah. Enggak teman-teman, jangan pernah ada persepsi seperti itu. Apapun yang kita suka, itu traveling kah, kita mau jadi tour guide, baik itu seni, musik kah, baik itu seni tari atau apa semuanya, itu semuanya tanpa terkecuali bisa membuat kita sukses, bisa membuat kita berhasil selama kita kerjakannya dengan setulus hati, dengan segala kemampuan, dengan segala effort kita. Saya boleh next slide, Kak. Tolong ambilkan. Nah, jadi di sini aku tadi udah ambil materi, kita udah bahas materi. Di sini aku mau ceritain pengalaman aku sedikit. Waktu aku SMA kemarin menuju Provinsi. Dengar nggak? Halo? Dengar nggak? Dengar, Kak. Dengan Kak. Jadi ini agak pokoknya esnya nggak habis lagi. Aku mau bahas pengalamanku sedikit. Kemarin itu aku lulus, puji Tuhan, lulus SNMPTN di Universitas Diponegoro, jurusan psikologi. Sedikit cerita teman-teman, sebenarnya kemarin aku dari kelas 1 SMA itu pengen sekali masuk ke Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta. Tapi setelah aku berdoa, setelah aku minta saran orang tua juga, terakhirnya aku memilih ke Undip dan puji Tuhan lulus. Nah itu maksudku, kita nggak boleh keraskan hati. Misalnya kemauan kita dari dulu di sini, belajar untuk tetap rendah hati, andalkan Tuhan. Kalau misalnya memang disuruh pindah, ya pindah aja. Terus aku memang dari SMP udah nargetin psikologi. Aku suka baca-baca artikel tentang perkuliahan dan aku temukan psikologi, aku suka, aku mulai pelajari juga. Terus karena aku udah paham sedikit tentang perkuliahan, dari kelas 1 SMA aku udah berencana untuk jaga nilai baik-baik, dan puji Tuhan selama 5 semester nilaiku juga cukup baik. Aku juga ikut banyak lomba, dan for your info, aku sering ikut olimpiade tapi nggak pernah menang. Sekali pun nggak pernah menang. Olimpiade sains kah, apakah jenisnya OSK, semuanya. Sekali pun nggak pernah menang, teman-teman. Tapi itu nggak buat aku aku jadi sering ikutan lomba seni dulu, dan sertifikatnya juga tetap bisa dipakai. Jadi buat teman-teman yang pengen SNM, kalian boleh pakai sertifikat apapun, nggak harus sertifikat akademik ya. Terus dari kelas, kayak yang aku bilang tadi, dari kelas 1 SMA aku udah ikut bimbel. Kelas 1 aku ikut bimbel, kelas 2 juga aku ikut bimbel. Tapi karena
pembelajaran sama tentor itu nggak sesuai sama apa yang aku suka, dan teman-temanku semuanya ya ribut, dan aku juga ikutan ribut, ikutan ketawa-ketawa bareng sama mereka. Selama 2 tahun aku bimbel, aku bener-bener gak dapat apa-apa. Teman-teman pasti tahu biaya bimbel itu nggak sedikit ya. Aku yang sekolahnya di negeri, yang gak bayar uang sekolah, uang bimbel itu banding uang sekolah seperti ya sangat jauh lah perbandingannya. Tapi justru aku gak manfaatin itu dan semuanya sia-sia gitu aja. Makanya aku mau ingetin sama teman-teman, kalau misalnya kalian memang yakin sama bimbel, gak boleh tanggung-tanggung. Itu biayanya sama sekali gak sedikit ya. Terus akhirnya di kelas 3 aku menentukan pilihan supaya kayaknya aku lebih cocok belajar kelompok aja. Puji Tuhan, aku ketemu teman-teman yang sevisi juga, kita bisa belajar bareng. Terus kayak yang aku bilang tadi, aku pakai aplikasi Zenius. Kalau kalian mau coba, boleh banget. Terus aku les privat juga, karena aku memang lebih senang les privat ya daripada bimbel. Nggak tahu kalau kalian. Memang setiap orang beda-beda. Pokoknya kalian harus tentukan atau temukan cara belajar yang paling baik sama kalian. Ini juga aku bukan promosi, tapi karena aku senang les di situ, mungkin kalian boleh nyoba juga. Aku dulu les matematika di tempatnya Pak Amor, mungkin dan les bahasa Inggris itu di Ketaren sama Pak S. Pak Prasetya. Mungkin kayaknya udah ada juga yang les di situ ya di sini. Terus walaupun aku di waktu belajar, aku nggak pernah melupakan waktu untuk senang-senang. Senang-senang bukan berarti leha-leha malas-malasan ya teman-teman. Itu kalian harus tetap punya waktu untuk refleksi, kayak ngerjain hobi. Tapi jangan lebih sering jalan-jalannya daripada belajarnya. Itu buat kayak misalnya dalam seminggu 7 hari, 1 untuk kalian istirahat. Kenapa aku sarankan begitu? Supaya kalian nggak tertekan. Kalau misalnya tertekan, justru bikin bosan dan bikin malas belajarnya. Tapi tetap sisakan waktu untuk kita bisa senang-senang dan istirahat juga. Tapi jangan kebanyakan senang-senangnya. Ingat, belajar itu prioritas. Tapi di atas belajar, ini yang paling penting, ini poin terakhir. Kita nggak boleh menomorduakan Tuhan. Nah, pengalaman aku, puji Tuhan kemarin aku nggak pernah tinggalkan ibadah ataupun pelayanan karena alasan les atau karena alasan udah kelas 3. Tuhan, kan aku udah kelas 3 ini, bentar lagi mau ujian SBM, sekali-sekali nggak apa-apa lah bolong ibadah, kan aku juga nanti lulus, mamaku sama bapakku bangga, terus nanti kan kami bersyukur juga. Nggak, teman-teman. Sebisa mungkin tetap prioritaskan Tuhan. Karena ada juga beberapa teman-temanku yang dia memang milih untuk les, milih untuk bimbingan daripada ibadah. Jadi jam ibadahnya ditinggalkan atau pelayanannya dikurangin. Sebetulnya itu ya sebijaksana kita aja, tapi selama bisa diatur waktunya lebih baik enggak, karena ya ibadah pun kita kan diisi firman Tuhan, misalnya firman Tuhannya nggak boleh cepat menyerah, harus tetap berusaha gitu kan. Justru menambah semangat kita untuk mengejar tujuan kita tadi, dan kita berdoa, komunikasi sama Tuhan, menyembah Tuhan, itu justru kita semakin diberikan hikmat gitu ya. Jadi aku kemarin yang anak Bethesda pasti tahu semua, hari Senin ibadah rayon, dan itu aku sekolah dari pagi terus les sampai sore langsung ibadah rayon, terus hari Kamis ada latihan, terus 2 pelayan, Sabtu juga ada ibadah pemuda, Minggu juga ada ibadah di gereja. Teman-teman yang lain yang gerejanya beda, pasti kalian punya kegiatan juga kan, walaupun online seperti sekarang ini. Aku saranin teman-teman tetap prioritaskan Tuhan, karena memang itulah sumber segalanya. Dan sesuai sama ayat peganganku, Matius 6 ayat 33, kita memang harus cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang kita mau, semua yang kita perlukan, pasti didatangkan kepada kita dengan cara yang baik. Nah, jadi kalau dari pengalamanku itu aja. Intinya aku kemarin, aku juga kemarin ambil jam-jam doa, mungkin nanti teman-teman bisa coba doa rutin, tapi jangan jadikan doa itu sebagai kebiasaan
ya sekedar rutinitas saja, tetapi doa itu adalah kebutuhan kita teman-teman. Nggak makan 2 hari pasti lemas, sama aja nggak berdoa. Juga bakal membuat kita ya merasa kosong. Next slide Kak. Nah, jadi aku ngomongnya udah selesai. Sebelum aku akhiri, aku mau tanya sama teman-teman semua. Tadi ada yang telat, is okay, nggak apa-apa. Yang buat ikut dari awal, aku mau kalian tulis di kolom chat dari poin 1 sampai 10, di poin berapakah semangat kalian untuk meraih tujuan saat ini. Nah, kenapa aku buat tulisan saat ininya kecil? Karena aku nggak mau semangatnya itu saat ini aja, tapi kebawa sampai besok, dan sampai kalian lulus di perguruan tinggi idaman kalian masing-masing. Amin. Boleh ditulis di kolom chat, aku mau lihat dong. Dari poin, ini harus jujur ya, kalau memang belum terpicu-picu kali semangatnya, it's okay, nggak apa-apa. Nanti kita bisa bikin sesi 2 mungkin, kapan. Boleh ditulis ya, dari poin 1 sampai 10. Di poin berapakah semangatnya? 7 Kak. Oke, puji Tuhan. Itu udah bagus. 7 udah bagus. 8 Kak. Bagus. Oke, mantap Rin. 10, waduh. Lagi, 1. lagi. 7, oke, mantap. Lagi. 2, mantap. 10, waduh. Ini anak kelas 12 saja masih ngomong 1. Gak apa-apa deh. Lagi dong. Belum semua kayaknya. Ada lagi kira-kira? Masih boleh diisi ya teman-teman kalau yang belum isi. It's okay. Nah, jadi buat yang poin semangatnya udah agak tinggi, puji Tuhan dipertahankan. Dan teman-teman kalau misalnya mau tanya apapun, gak boleh segan-segan, boleh chat aku atau Kak Samuel juga. Kita sangat terbuka buat kalian. Selama kalian bertanya tentang perguruan tinggi, ataupun mau cerita tentang apa yang kalian alami, boleh. Buat yang semangatnya masih dikit, gak apa-apa juga teman-teman, aku gak menyalahkan kalian. Kalian mau ikut event ini aja pun udah membuktikan kalian ada semangat gitu. Dan buat kalian yang masih sedikit poin semangatnya, sekali lagi aku bilang sama kalian, nanti kalian cari tujuan yang betul-betul buat kalian jatuh cinta, buat kalian suka sama tujuan itu. Aku pasti jamin nanti kalian mengejar tujuan itu juga semangat. Dan jangan pernah merasa kalau jurusan-jurusan yang kayak kejuruan gitu, yang misalnya fashion, kecantikan, desain, travel, atau dan sejenisnya lah, tata boga semuanya. Jangan pernah menganggap itu adalah ilmu nomor 2. Enggak teman-teman. Semuanya bisa bagus, semuanya bisa hebat. Apa yang kalian suka dijalankan. Oke? Makasih buat yang udah tulis poinnya. Boleh banget ya nanti, boleh kali ya nanti dihubungi kami kalau misalnya ada yang mau diceritakan atau ditanya, boleh. Next slide Kak. Jadi itu aja dari aku teman-teman, makasih banyak. Cukup lama kayaknya aku bercerita, kalian bisa dengar sampai akhir. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Next slide, yang terakhir. Oke, boleh aku serahin ke Kak Samuel aja. Biasanya kan kelas 1 sampai kelas 2 gitu udah kita persiapin. Tapi udah kelas 3 gitu kita susah memilihnya apakah ini atau ini gitu. Jadi gimana cara kakak mengatasi itu? Terima kasih Kak. Oke, bagus sekali pertanyaannya ya Agung, makasih banyak. Seperti yang udah aku bilang tadi, ini langsung aku jawab aja ya. Nanti lupa.
seperti yang udah aku jawab tadi, kalau aku pribadi udah persiapin psikologi dari aku SMP kelas 3, dan itu aku dalamin terus. Tapi jangan kalian kira semulus itu ya teman-teman. Kelas 3 seperti yang Agung bilang, ya memang semakin dekat ke hari hanya kita daftar, semakin ada kebimbangan. Udah pas nggak ini ya? Udah bisa nggak ini ya? Gitu. Itu wajar sekali ya teman-teman. Aku punya teman kemarin, dia kan kita daftar SNM ini di sekolah. Udah sejenis verifikasi gitu, itu dia masih, Bu, aku ini ambil komunikasi atau psikologinya gitu, temanku. Gimana Bu? Katanya. Gurunya juga yang ditanya ya. Padahal itu dia betul-betul tinggal bilang dan tinggal verifikasi. Terus gimana cara kita mengatasinya? Buat Agung dan teman-teman, itu ini kan belum sekitar 2 bulan lagi lah ya kalian menuju SNMPTN. Mulai dari sekarang lah, yakinkan diri kalian kalau itu adalah jurusan yang terbaik. Gimana caranya? Kalian pikirkan, dan kalian cari tahu juga apa yang dipelajari. Misalnya gini, aku ini bukan contoh ya, ini memang benar-benar kenyataan, aku nggak suka matematika. Jadi aku dulu mikirnya aku masuk psikologi lah biar nggak ada matematika gitu. Ternyata waktu aku kelas 3 aku cari tahu tuh psikologi pelajarannya apa aja. Ternyata ada pengukuran, ada statistika yang matematika sangat memusingkan. Terus aku merasa kayak, ya ampun, gak usah jadi gitu. Tapi waktu aku cari info lebih dalam lagi, ternyata ya udah kalau sejauh ini kayaknya aku sanggup. Jadi saranku sama teman-teman, sebelum waktunya semakin dekat, cari info sebanyak mungkin. Apa aja yang dipelajari di jurusan itu, apa peluang kerja, prospek kerjanya, gimana lulusannya, terus susah nggak nanti kalau misalnya sebatas kemampuan kalian, gitu ya. Supaya bimbangnya itu nggak membuat kalian justru jadi panik gitu. Tapi kalian bisa tetap tenang sama tujuan kalian sendiri. Ya, di Agung. Tadi Agung kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Kalian udah apa belum? Udah milih orang yang ikut SNM? Belum, Kak. Hari ini jam 3 tadi penutupan pendaftaran. Oh iya. Kamu SNM daftar kemana, Dek? Rencana sih ke UPI, Kak. Kemana? UPI? Iya, Kak. Oh, pendidikan ya. Mau ambil jurusan apa? Pendidikan matematika, Kak. Wah, hebat nih. Udah kamu cari tahu belum? Itu nanti yang dipelajari gimana? Udah kamu sesuaikan sama kemampuan Duka? Gimana? Untuk pelajaran kayaknya udah sih, Kak. Ya. Terus yakin nggak kamu bakal suka nanti di dalam? Gak bakal nyesal kan? Sampai saat ini masih yakin, Kak. Nah, itu yang bagus ya. Cari aja terus infonya supaya walaupun mungkin kamu menemukan kesulitan, tapi makin tertarik kamu nanti belajar di dalam. Gitu. Sejauh ini terjawab nggak pertanyaannya, Agung? Udah terjawab, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih banyak ya, Tuhan berkati. Aku Kak, katanya kan kayak gini Kak, kalau di satu universitas itu banyak lulusan dari sekolah kita kan kemungkinan besar ada juga peluang untuk kita yang masih SMA di universitas situ karena banyak lulusan dari sekolah kita masuk ke situ. Itu kayak mana penjelasannya gitu Kak? Oke, makasih banyak buat Rizka. Pertanyaannya ini sepertinya sebenarnya cuma bisa dijawab sama Kemendikti. Nah, karena memang guru yang udah berpengalaman sama SNMPTN sekalipun selalu kebingungan, ya Dek. Kayak ada selalu perubahan ya. Misalnya gini nih, aku ambil contoh SMA 1 karena aku alumni situ kebetulan. Tahun 2018
SMA 1 itu banyak sekali diterima di UGM jalur undangan. Tahun 2019 otomatis kan banyak juga nih yang daftar ke sana karena kan kakak kelasnya kemarin banyak yang diterima. Ternyata yang diterima jadi sedikit gitu. Terus tahun 2020 makin sedikit lagi. Terus tahun 2018 kemarin nggak banyak yang diterima di Undip. Tahun 2019 juga nggak banyak. Tahun 2020, tahun 2019 udah lumayan banyak deh. Tahun 2020 jauh lebih banyak lagi. Jadi memang perlu untuk kita mempertimbangkan kakak kelasnya banyak yang lulus atau enggak. Karena itu bisa membuat universitasnya kayak ya bisa kita bilang sejenis mengenal lah. Udah ada cap SMA-nya itu di universitas tersebut. Tapi bukan berarti kalau misalnya SMA 1 contohnya nggak pernah ada yang jebol ke UI. Itu nggak menutup kemungkinan juga teman-teman. Kalau kalian punya sertifikat dan nilai yang bagus, kalian bisa tetap daftar ke sana. Nah, tapi menurut aku bijak kalau kita lihat rekam jejak sekolah kita. Aku pun kemarin pribadi gitu. Aku berani daftar ke Undip karena tahun sebelumnya banyak kakak kelasku yang lulus di Undip. Sedangkan yang ke UGM nurun angka kelulusannya gitu. Terus ada juga yang bilang universitas itu memperhitungkan gimana alumni kalian di dalam. Misalnya alumni SMA 1 di Undip ada yang di drop out karena saking gutulnya lah gitu kan. Jadi itu bisa jadi mengurangi ataupun menjelekkan nama sekolahnya di situ. Tapi kalau misalnya di Undip ada anak SMA 1 dia kemarin cum laude atau dia ikut PKM itu kayak lomba nasional gitu di universitas. Jadi kan nama sekolahnya makin bagus nih. Jadi begitu, boleh aja dilihat aja rekam jejak kakak kelas Nunantiris dari RK1, berapa yang masuk di sini, berapa yang masuk di sini gitu. Itu bisa nambah peluang sama kita. Tapi aku sendiri nggak berani pastikan kali karena memang sistemnya tiap tahun berubah. Mungkin nanti bisa dikonsultasikan juga sama guru BK-nya ataupun yang ngurus SNMPTN-nya. Gitu ya. Iya Kak, makasih Kak. Makasih Rizka. Ada Kak. Oh, gini Kak. Dari awal kan nggak ada rencana mau kuliah. Maksudnya mau ngambil kedinasan atau mau ngambil jadi di luar kuliah lah kan Kak. Terus mungkin rencana Tuhan juga dan berkat dari Tuhan pula dapat kuota SNMPTN. Udah bingung lah ya kan Kak sekarang. Nggak tahu lagi mau ngambil apa. Gitu Kak. Jadi bingung aku nggak tahu aku apa rencana Tuhan untukku Kak. Makasih Kak. Oke, makasih Ci. Kalau misalnya SNMPTN lulus, nggak bisa tes kedinasan lagi ya? Setauku masih bisa. Ada beberapa kedinasan yang nolak Kak. Kamu kedinasan yang kamu tuju itu nolak nggak? Kemarin terakhir katanya nolak Kak. Terus ada beberapa kedinasan yang mau tuju juga itu juga nggak bisa, harus dari UTBK. Oh, kalau misalnya udah lulus SNM, oh iya ya UTBK ya. Kalau udah Iya. lulus SNM nggak bisa UTBK lagi? Enggak Kak, cuman satu bisa diambil. Wah, ini keputusannya cukup berat ini. Harus doa puasa 3 hari 3 malam. Nah, jadi untuk Eci sama aja sih. Untuk menentukan keputusan itu, intinya kembali lagi ke cari info banyak-banyak ya, Dek. Kalian pastikan dulu mana yang betul-betul nyaman kalian nanti berada di sana dan gak bakal nyesal. Karena kalau misalnya kamu udah cari info banyak-banyak, kamu udah tahu misalnya nanti di kedinasan kayak gini, kalau aku kuliah kayak gini. Pokoknya jangan sampai kamu ada penyesalan. Pas nanti kamu puji Tuhan, nanti kalau misalnya lulus di kedinasan, ya kayak gini ya ternyata di dalam. Kenapa lah aku dulu nggak kuliah aja pun, jangan sampai sempat gitu. Pokoknya yang harus kami ingat adalah kamu harus cari banyak-banyak info supaya kamu nanti nggak nyesal sama keputusan dulu. Saranku, kalau misalnya nanti kamu SNMPTN, kamu mau ngikutkan jurusan yang diminta orang tua dulu, itu mending kamu pilih kedinasan kalau misalnya kamu juga nggak suka. Pokoknya kamu cari sebanyak-banyaknya info, kumpulkan
Perumpamanya gini, atau bisa kamu praktekkan nanti di kertas sebelah kiri kelebihan dan kekurangan kedinasan yang kamu tuju, sebelah kanan kelebihan kekurangan kalau misalnya nanti kamu kuliah atau lulus SNMPTN gitu. Terus nanti kamu bandingkan kiri kanan, mana nanti aku lebih bisa terima atau mana lebih aku nggak suka gitu. Kalau misalnya nanti ternyata dari data yang udah kamu siapkan itu kamu lebih suka berada di kedinasan, ya nanti berarti kamu harus pilih kedinasan. Ini dua keputusan yang sangat berat memang sih. Aku aja dengernya kayak, ya aduh, gimana lah ini gitu ya. Tapi satu-satunya saran yang bisa aku kasih, tentunya kamu juga harus berdoa, minta hikmah sama Tuhan, minta restu orang tua juga, supaya orang tua juga doakan. Lalu kamu cari info sebanyak-banyaknya buat perbandingan, barulah kamu tentukan keputusan yang terbaik, yang paling tepat. Gitu. Terima kasih, Kak. Bisa, Kak. Oke, makasih Tuhan berkati. Udah 3 kasih. Banyak sih Kak, dari tips triknya untuk masuk PTN juga kan Kak. Baru cara-caranya Kak untuk apa? Gimana dibilang ya? Untuk kayak mengatasi malas kayak gitu Kak. Soalnya aku orangnya agak malasan juga Kak. Makanya membantu lah di sini Kak. Banyak sih. Terus pertama itu kayak tentang pandai-pandai milih jurusan gitu. Habis itu ya pandai-pandai milih jurusan. Terus ya gitulah Bang. Nanti ditutup Kak Samuel, aku mau sama teman-teman ya. Nanti kalau misalnya kita ketemu langsung, nggak boleh sombong-sombong, langsung disapa aja. Aku nanti nyapa duluan pun kalau misalnya aku nggak lupa. Oke, jadi senang sekali bisa ngobrol sama teman-teman malam hari ini. Semoga kedepannya juga bisa kita saling tanya jawab dari media apapun. Selama kalian butuh sesuatu, boleh diminta ke kami. Butuh info dan sejenisnya. Jadi sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan karena berkat-Mu kami bisa meet dengan lancar. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi narasumber Bi Esther. Kau berkati dia ya Tuhan, Kau berikan dia kepintaran, kecerdasan dalam persekolahannya Tuhan, juga Kau berikan kelancaran ya Bapa, karena dia tidak bisa melakukan apapun selain daripada Engkau ya Bapa kami yang baik. Bapa, kami juga berdoa bagi moderator. Kau berkati dia ya Bapa. Kau lindungi dia ya Tuhan Yesus. Kau berikan dia kesehatan terus. Rezeki dia juga Tuhan. Kau berkati ya Bapa. Kami juga yang mengikuti meet ini ya Bapa. Berkatilah kami ya Tuhan Yesus. Agar kami bisa melakukan apa yang telah kami sharing ini ya Bapa kami yang baik. Inilah doa kami yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Kak. Ya Kak. Ya Bang. Iya Bang.